gundul batur gembelengan nyunggi wakul gembelengan wakul glimbang segane dadi saratan wakul glimbang segane dadi saratan gundul batur gembelengan nyunggi wakul gembelengan wakul glimbang segane dadi saratan wakul glimbang segane dadi saratan gundul batur gembelengan nyugi wakul gembelengan wakul glimbang segane dadi saratan wakul glimbang segane dadi saratan gundul batur gembelengan nyugi wakul gembelengan wakul glimbang segane dadi saratan wakul glimbang segane dadi saratan. Come on. Gundul batur gembelengan nyugi wakul gembelengan wakul glimbang segane dadi saratan wakul glimbang segane dadi saratan gundul batur gembelengan wakul glimbang segane dadi saratan wakul glimbang segane dadi saratan. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa habibina wa syafiina wa qurrati ayunina wa maulana sayyidina Muhammadin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Habib Anis, Kiai Agus Sunyoto dan Pak Bambang Wiwoho, juga para jamaah Sambak Suluk Maleman, Sambak Gusuran semuanya. Saya tadi kebetulan mampir ya. Nama saya Fikrul Umam. Ingin bedah buku ya. Sudah tak kasih pada Habib Anis tentang kenakalan remaja dan tantangan pendidikan madrasah. Di buku ini hadir, saya kira belum banyak ya para pengamat pendidikan yang mengupas tentang kenakalan remaja.
mereka hanya mengajarkan bagaimana pelajar itu belajar, bagaimana pelajar itu pendidikan, tapi tidak banyak mengupas kenakalan remaja. Karena kenakalan remaja itu seringkali hadir dijangkiti oleh para pelajar di sekitar kita. Karena pendidikan kita kalau dikatakan masih mandiri atau tidak oleh Habib Anis, saya kira masih istilahnya dipertanyakan ya, karena semakin zaman ini semakin maju, zaman semakin modern, itu pelajar semakin ketergantungan karena mereka dididik instan ya, apa-apa mie instan ya, apa-apa ijazahnya instan ya, apa-apa mintanya makanan enak instan, apa-apa sekarang mondok wegah gitu ya. Dan sekarang pendidikan di madrasah banyak yang meragukan, padahal madrasah selama ini memiliki identitas penting karena mencetak kader pelajar yang bermoral, berakhlakul karimah ya. Di situ poin pentingnya. Tapi sekarang para pelajar lebih memilih pendidikan umum di SMK, mereka lulus sekolah langsung bekerja dan mereka kurang terdidik dari pendidikan moralnya, apalagi badannya ya. Di sini buku saya hadir untuk mengupas itu ya. Ini pengalaman belajar di desa saya, di desa Swadu. Kalau Anda kenal Swadu, dari Jaksa, itu besar dari Jaksa ke barat, itu sistem pendidikannya full day, lebih dari 12 jam. Malam itu masih belajar, jadi pulang sekolah dari madrasah itu jam 14 WIB, jam 2 siang. Sore habis asar itu ada les ya. Di situ ada pidato, ya, khitobah, ada les bahasa Inggris, bahasa Arab, dan les skill lainnya, komputer dan sebagainya, pramuka, pencak silat ya. Di sini setelah itu pulang sholat maghrib, habis maghrib belajar lagi mengaji kitab kuning ya. Karena apa? Gelombang ketiga yang dikritik Habib Anis tadi, mereka hanya ingin instan juga, ngomongnya kembali Al-Quran hadis, tapi dia belajar Quran dan hadis secara instan. Dia hanya tahu terjemahannya tapi tidak tahu prosesnya. Padahal Al-Quran itu ada tafsirnya, ada fikihnya, ada kajiannya, itu banyak sekali. Mereka padahal tidak paham sama sekali, tapi pengennya instan. Itu gelombang tiga. Di sini kalau kita belajar Al-Quran kok langsung lihat terjemahan dan ditelan mentah-mentah, itu pendidikannya sangat kacau ya. Keluar itu aliran yang baru atau apa yang mengatakan tafsir Al-Quran itu ke Kudus bisa jamak sholat atau apa ini ya. Sering kali menyinggung-nyinggung orang ibadahnya orang NU. Padahal kita kalau mau belajar sama-sama yang baik, yang toleran ya, tasamuh, toleran, tawazun ya, harus seimbang, ta'adul, berprinsip keadilan, amar ma'ruf nahi mungkar ya. Atau yang ditanam pada Pak Bambang Wahid, yaitu bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan cara hikmah yang baik dan pembelajaran yang baik yang secara hasanah gitu. Sehingga pendidikan, saya kembalikan ke madrasah, itu penting sekali. Bahwasanya anak didik kita ya, pelajar kita itu harus dibekali pendidikan dasar ya. Madrasah pesantren itu mencetak pelajar yang mandiri ya. Karena harus mau berpisah dengan orang tua ya, pesantren masak sendiri ya, cuci baju sendiri ya.
gitu menyetrika sendiri dan seterusnya, itu mencetak pelajar yang mandiri. Juga nanti kalau sudah keluar dari pesantren atau madrasah, itu santri-santri pelajar itu selalu berpegang teguh pada takwa ya. Dimanapun santri itu, saya kira kalau yang benar-benar santri, bekerja apa saja itu bisa. Di Jakarta bisa ya, bekerja apa, jadi kuli, jadi apa, buruh apapun, buruh tani, buruh dagang, buruh apapun, atau jadi insinyur, jadi orang yang melanjutkan pendidikannya itu juga bisa. Mereka semuanya itu tidak lupa ibadah, sholatnya paling tidak lah. Atau kalau di kota-kota besar, banyak santri itu minimal jadi takmir ya, mengajar di masjid ya, mengajar Quran ya terhadap mereka-mereka yang butuh bimbingan agama. Itu nilai plusnya ya. Jadi sekarang para bapak atau para ibu ya, ini kayaknya kebanyakan bapak-bapak harus mau mengarahkan pada anak didiknya kepada pendidikan yang islami ya. Karena sekarang pelajar itu semakin kreatif, semakin banyak tingkahnya, banyak ulahnya ya. Sedikit-sedikit tawuran ya, pengen merebutkan pacar, singgungan ya, tawuran ya, pengen apa, bahkan mereka yang benci kepada orang tua terasa di istilahnya dikekang ya, sangat dipenjara di rumah. Mereka berontak pada orang tua, protes, bahkan ada sebagian anak yang di situ malah berani memukul bapaknya, ibunya gara-gara pergaulan bebas ya. Apalagi sekarang narkoba sudah mulai merebak kembali ya, minuman keras itu mulai dari merokok, gaul di pertigaan jalan, di angkrok, main remi ya, rokok, minum-minum ya, itu pasti di desa itu ada anak pelajar. Justru kita harus waspada, khususnya orang tua, untuk para pelajar ini. Alangkah baiknya mereka dibekali pendidikan madrasah atau pesantren, sehingga sedikit banyak mereka bisa mandiri. Sekarang banyak orang pintar di Indonesia, banyak orang pandai, tetapi banyak yang tidak berakhlak atau bermoral ya, seperti itu. Itu Bib, Anis ya. Terima kasih dari saya. Ya, yang kita bicarakan tadi, yang itu efek samping sebenarnya. Jadi kenakalan macam-macam itu efek samping dari tidak ada pengendalian. Dan itu pengendalian itu nanti kan berlapis-lapis ya, mulai dari keluarga, masyarakat, kemudian sampai dengan pemerintahan, negara dan lain sebagainya. Walaupun negara bisa, sementara ini bisa kita coret, tapi negara tidak pernah membantu kita, tapi yang terjadi negara ngerepoti kita terus-menerus, itu yang terjadi. Karena peraturan-peraturan yang dibuat negara membuat kita repot terus, karena tidak jelas. Kemarin itu ada diskusi bagaimana undang-undang kita itu diciptakan oleh kelompok-kelompok tertentu, oleh badan-badan asing, dibuat dan diserahkan ke DPR, hanya tinggal tanda tangan. Artinya di sini kemandirian udah nol sama sekali kemandirian. Jadi kalau negara ini sudah nggak mandiri, maka kita harus mulai dari masyarakat. Masyarakat ini harus kita mulai mandiri. Kita harus mulai berdaulat, mulai mandiri. Kalau enggak, ya negara kita juga tidak akan pernah mandiri. Jangan lupa bahwa gelombang-gelombang ini akan melahirkan gelombang keempat. Gelombang keempat ini akan jadi pertaruhan. Kita hilang atau kita eksis. Hilang karena tadi sudah diberi contoh oleh Mas Agus, walaupun sebenarnya kalau berbicara tentang ketangguhan, kita ini sudah cukup tangguh. Sudah cukup tangguh karena tadi contoh bahwa Manila, Filipina hanya 150 tahun ya, hilang.
kita dijajah hampir seperti itu. Sebelumnya oleh perusahaan Belanda, setelah itu Belanda ya kira-kira ya waktunya hampir sama. Kalau Belanda masuk itu sebagai pemerintahan. Tapi kita masih relatif tangguh. Kita masih punya identitas keislaman. Nah, sekarang ini kita dibuat tarung di dalam supaya kita kehilangan identitas itu semua. Dan kalau itu terjadi, maka gelombang keempat ini Islam akan hilang. Walaupun saya tidak percaya itu terjadi. Cuma akan terjadi, bisa terjadi perpecahan yang luar biasa di mana kecil-kecil yang ada. Tidak pernah menjadi satu sebagai satu kekuatan besar. Akan terjadi kecelakaan kecil-kecil. Artinya mengulangi gelombang kedua lagi. Paling banter itu. Kalau kita nggak mengembangkan kemandirian dari awal. Dan kemandirian ini penguasaan semua lini, pengetahuan, lini teknologi, lini yang selama ini kita abaikan. Kita abaikan betul. Kita dibuat ribut oleh banyak hal, kita lupa bahwa kita ini negara luar biasa kaya. Kita lupa kayak gini, kalau pakai perumpamaan sederhana ini, kita keluarga punya warisan besar. Nah, kita dibuat ribut satu sama lain, sementara ada orang lain yang diam-diam terus ngambili warisan itu. Nah, kita asik ribut itu, golek dalil, cari dalil terus untuk bisa ribut terus. Dan nanti kalau kita sudah selesai, kita lihat semuanya udah habis semua. Artinya kita dibuat untuk selalu ribut satu sama lain. Mungkin itu. Sekarang sebenarnya ini teman-teman harusnya ngasih satu lagu. Ini bocah-bocah ini kan harus dikasih pelajaran tambahan. Soalnya pelajaran yang standar sudah nggak mempan ini. Wes banget ya, 10 tahun gini gitu. Sama Gusuran itu sudah 10 tahun. Masih gini rupanya itu. Harus ada pelajaran tambahan. Ini masalah kemandirian ini. Ya dulu itu, ini cerita aja. Teman-teman ini nggak percaya bahwa kita bisa go internasional misalnya. Tapi ketika ayo berangkat, bisa ternyata. Tapi sekarang bleber lagi, khas Jawa, urup-urup apa? Godong apa sih? Urup-urup belarak. Jadi kayak Indonesia ini. Jadi impoten sebelum kawin. Lah iya ta. Kowe tak menggebu-gebu begitu ketemu jodohnya langsung aduh Mas. Cilaka itu. Imajinasi tok itu kemandiriannya. Oke. Monggo yang mau tanya. Yang mau tanya dulu, ada 3 atau 4? 1, 2. Belakang pokok. Wah, ini masalah mata ini. Endi? Oh, kono. Oh, ketutupan lampu kayak 3. Terus 3 dulu ya. Oke, mik. Ya. Nama, asal, kok malah melayu rono. Kono. Ini kehilangan kiblat ini. Jadi kayak orang Jawa di Suriname. Iku nek cara malaikat bingung lho iki kiblate ning kono kok madhepe rono. Itu ngeyel masih orang Jawa itu. Loh, Pak, saya madhep sana kan tetap nanti kembalinya ke situ. Jadi muter, Pak. Jadi luwih sekti muteri bumi dhisik. Ya, monggo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bahtiar dari Juwono. Salam takdim kula Bib. Pak Awi, Pak Agus. Ini kayaknya kurang lengkap diskusi ini tanpa Pak Ilyas kayaknya gitu. Karena yang hidup di gelombang ketiga ini kan beliau. Beliau gelombang 5 beliau. Oh. Saya sendiri itu heran dengan tradisi sekarang, Bib. Contohnya kemarin saya rembukan dengan teman-teman, mosok apa yo salaman sekarang itu di pipi gitu.
seingat saya kok ndak di PP. Oh, trennya saiki kayak ngono. Nah, seperti semua tradisi sudah berubah. Termasuk pondok pesantren yang dulu itu seperti itu. Sekarang ini ada saya berpikir itu orang tuanya yang mulai pendaftaran sampai menengok setiap minggu. Ternyata pembantunya Habib itu juga ada. Jadi pesantren itu istilahnya apa ya? Nek sing dadi bener iki pesantren, pilihan kita. Itu bukan, buangan sekarang. Jadi karena anaknya itu di sekolah di mana-mana sudah dikeluarin capek, wis lebokno pesantren ae ngono. Jadi tempat servis kira-kira gitulah, Bib. Selanjutnya tadi ada fenomena Pak Awi. Didatangi keponakannya di situ, begitu takdimnya keponakannya, itu baru keponakannya Pak Awi, belum anaknya. Lah sekarang anak dengan orang tua, terus isinya kok pindah. Begitu seterusnya. Jadi yang saya tanyakan antara tata krama orang tua dengan anak, terus guru dengan murid, itu semuanya kan sudah kacau. Lah terus kita itu sebagai orang tua dan guru anak-anak kita, itu ya apa caranya, Bib? Seperti apa? Tradisi salaman, terus tradisi ya ngatur anak itu bingung gitu loh, Bib. Ya apa carane? Terus selanjutnya untuk Pak Agus, saya itu di Serat Kalimosodo itu di bait awal kan ada sing apa? Pamedare wasitane ngati cuman roko aniru pujangga dan lain-lain itu. Tapi saya tidak tahu artinya itu. Ada tidak terjemahannya itu. Nah seperti itu biar kita nggak ngomong apa, nggak nembang-nembang, tapi artinya apa Pak? Ya ora ngerti aku. Kan untuk memaknai itu kan sulitan, lain dengan Al-Quran. Meskipun kita baca itu terasa begitu kira-kira, atau sholawat Nabi mungkin. Tapi untuk tembang-tembang itu kan translate-nya kira-kira. Itu di mana kita bisa dapat itu Pak Agus? Selanjutnya untuk Pak Awi, apa ya? Bagaimana Pak Awi yang hidup lama di Jakarta? Cerita Habib tadi seperti itu. Tapi kenapa masih bisa bahasa Jawa? Tadi kita ketemu di belakang itu, monggo Pak Awi, monggo. Biasanya kan sekarang baru ke Jakarta 2 hari sudah lain gitu. Gue Jakarta ini. Nah, itu bagaimana terus ceritanya si siapa? Guru besar ekonomi Bu Sri Adiningsih kalau tidak salah. Itu bahasa Jawanya halus sekali itu. Ternyata padahal dia pernah kuliah di US kalau tidak salah. Itu dengan satu keluarganya juga bahasa Jawa. Apa ini yang menyebabkan hilang ini apa? Orang Jawa kok terus dari Jakarta gitu. Lebih parah, kita ada beberapa kenalan yang dikawin dengan ekspatriat itu juga berubah gitu. Termasuk mosok dengan Prancis dia kawin, terus apa ya? Ya ikut terus larut gitu. Kira-kira seperti itulah. Lah itu pripun kita menuturi terutama ke keluarga kita lah, caranya bagaimana, ada nggak metodenya? Ngoten, matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jumadi dari Pati Kota Jawa, dari Kalidoro ya. Untuk pertanyaan saya kepada Pak Agus, tadi sudah dijelaskan ya,
tentang apa rekayasa dari serat atau buku atau kitab yang ditulis para penjajah Belanda dulu, seperti serat apa Pararaton, terus Darmo Gandul dan sebagainya. Saya baru mengerti tadi dari penjelasan Pak Agus bahwa selama ini dalam sistem pendidikan kita, dulu pada waktu saya SMP kurang lebih itu, saya pernah mendengar keterangan tentang kitab Pararaton Pak Agus, bahwa di situ memang siswa terus terbentuk mindsetnya itu mengetahui bahwa kitab tersebut ada isinya benar. Ternyata dari uraian Pak Agus tadi salah besar ini ya, cuma rekayasa. Yang jadi pertanyaan saya yaitu bagaimana upaya kita sebagai tadi ya orang Jawa yang punya identitas diri itu untuk mengetahui secara pasti dan jelas ya tentang sejarah yang sebenarnya, ketika dulu para Wali Songo terutama itu menjelaskan tentang perjalanan sejarah yang benar. Karena sekali lagi saya baru tahu kali ini ya bahwa selama dulu saya di SMP sejarah saya itu salah semua Pak. Itu bebanis ya. Terus yang kedua untuk Pak siapa Pak Bambang ya. Tadi Pak Bambang telah menjelaskan bagaimana sejarah Islam dari abad ke abad itu. Terus saya dulu juga pernah membaca keterangan kenapa Islam ketika berkembang ke timur, terutama di Cina itu tidak ada gesekan, utawi peperangan lah dengan damai lah. Bahwa ada suatu dulu saya pernah membaca yang luar biasa ini Pak. Ketika utusan Umar bin Khattab kalau nggak salah ya, khalifah kedua itu, dia ke Cina, dinasti siapa itu ya? Saya kurang nggak hafal ini ya, dinasti Tang atau siapa itu. Di situ utusannya disambut dengan luar biasa, bahwa dinasti di Cina itu mengatakan saya yakin itu Muhammad adalah Buddha dari Mekah. Itu keterangan itu, jadi ada persamaan lah, kira-kira persamaan ajaran. Tetapi di sisi lain, ketika Islam itu di Eropa itu, kenapa ini banyak terjadi peperangan, pertempuran, namanya pertempuran salib berapa itu, berarti 1, 2 dan sebagainya, seterusnya tidak ada ujung pangkalnya, saling membunuh. Tadi saling mengkafirkan kan. Ketika orang Nasrani di Eropa, dia menggempur di Palestina dan mengatakan Islam sana itu adalah kafir. Ketika orang Islam mengatakan bahwa kita adalah perang jihad melawan orang-orang Nasrani di Eropa. Ini kira-kira dari segi apa? Kenapa bisa tadi ya? Di sisi lain ada begitu Islam diterima dengan baik, sementara di sisi lain terjadi gesekan yang luar biasa. Ini pertanyaan untuk Pak Bambang tadi ya. Yang terakhir Pak Anies ya, untuk kemandirian tadi ya. Kira-kira untuk mengawali tadi kan sudah disebutkan bahwa dari diri kita sendiri, dari keluarga. Tetapi bagaimana ke depan bangsa kita itu, Bu? Kalau kita lihat pemimpin bangsa kita dan saat ini, detik ini ya, bahkan untuk tahun berikutnya itu ya, tidak jelas itu. Ngalor ngidule itu ya nggak jelas itu. Mungkin dan tidak ada kemandirian tadi ya. Dan sering setir oleh pihak luar. Intinya itu. Bagaimana ini pandangan dari Bapak Anies sendiri itu? Bagaimana nasib bangsa kita ke depannya itu ya? Apakah selalu dalam terombang-ambing, dalam ketidakmandirian itu? Demikian pertanyaan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danar Ulil Husnugraha, mahasiswa Universitas Muria Kudus. Saya mau bertanya kepada Pak Romo Agus Sunyoto ya, karena saya termasuk ngefans berat dengan tulisan dan pemikirannya yang berusaha merekonstruksi sejarah Indonesia dengan berbagai bukunya, salah satunya masterpiece yang luar biasa yaitu Atlas Wali Songo. Kemarin saya baru saja menghatamkan buku beliau yang terdiri dari 7 jilid Suluk Abdul Jalil. Sesuai dengan tema kali ini,
bagaimana kita belajar kepada Sunan Kalijogo tentang kenusantaraan dan keindonesiaannya. Di buku tersebut, di karya beliau Romo Agus Sunyoto dinyatakan bahwa Sunan Kalijogo berguru kepada Syekh Siti Jenar. Saya menginginkan mungkin jenengan Pak Romo Agus Sunyoto bisa medar, bisa memberikan pemahaman hubungan korelasi antara Sunan Kalijogo dengan Syekh Siti Jenar itu seperti apa. Karena beliau Pak Romo Agus Sunyoto ini membuat Suluk Abdul Jalil berdasarkan wawancara langsung kepada para mursyid, para pengamal tarekat Akmaliyah di Telatah Cirebon, bahwa beliau merekonstruksi sejarah dari Syekh Siti Jenar itu tidak seperti yang kita ketahui, bahwa Syekh Siti Jenar ini orang sesat, berasal dari cacing dan sebagainya. Mungkin mohon bisa dijelaskan bagaimana korelasi antara Sunan Kalijogo dan Syekh Siti Jenar beserta ajaran-ajarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi. Ke arah sini, Mike. Limon Miskun, asalnya Ponorogo. Saya datang ke rumahnya, sambut. Saya lihat anak-anak kecil di kampung situ, pusatnya orang Jawa. Saya kaget. Kenapa? Mereka lari-lari kejar-kejaran. Habis itu yang satu manggil temennya. Hei, Rinio, gitu. Loh, kok ngomong Jawa gitu. Saya tanya, loh, di sini semua anak kecil, orang dewasa sehari-hari ngomong Jawa. Saya tanya, sudah berapa lama orang-orang tinggal di sini? Mulai zaman kolonial dulu, Pak, mulai tahun 20-an. Buyut saya sampai saya ngomong Jawa di sini. Bayangkan. Saya khawatir nanti di Jawa ini wong gak bisa ngomong Jawa, penduduk Jawa Malaysia bisa ngomong Jawa. Ya. Jadi itu terjadi seperti itu. Nah, termasuk nanti mempelajari tembang-tembang yang ditulis Wali Songo, ya, tembang zaman Mentaraman, nggak perlu diterjemahkan. Ya. Kenapa? Yang wajib kita harus belajar bahasa Jawa supaya tahu tembang-tembang itu. Ya. Apa? Kita harus belajar. Mosok ngambil doktor jurusan sastra Jawa harus ke Leiden, kan aneh kan. Karena naskahnya di sana semua, mereka yang bawa. Kita tidak punya. Ya. Jadi selalu seperti itu, kita terperangkap model-model gaya hidup, niru-niru, seolah-olah kita kalangan selebritis ngomongnya semuanya. Ya. Seolah-olah malu bicara dalam bahasa lokal. Itu memang terjadi seperti ini. Saya tidak di rumah dengan anak-anak saya yang ngomong bahasa Jawa. Ya. Cuman bahasa Jawa model Surabayaan saya itu dengan anak saya. Jadi anak saya ngomong dengan saya ya nggak pakai kromo inggil karena di Surabaya tidak ada kromo inggil. Ya, tidak ada kromo, ya ngomong biasa. Ya. Bahasanya cuma satu. Ya. Orang-orang Surabaya itu kalau ngomong satu. Jadi tidak mengenal kromo madya, kromo inggil nggak dikenal. Yang ngomong biasa. Ya. Anu Pak, jaluk duit kayak itu anu. Ya sudah seperti itu. Karena memang bahasanya ya seperti itu. Ya. Nah, JTV itu tiap jam 9 malam itu ada acara pojok kampung. Basa Surabayaan berita. Itu dipertahankan sekalipun diprotes orang-orang Jawa dari wilayah barat. Orang Madiun, Kediri, Ngawi, itu semua protes JTV. Acara itu harus dihapuskan. Kenapa? Ngerusak basa Jawa. Loh enggak, itu basa Surabaya memang seperti itu. Karena mereka nganggap itu basa wuraan, basa yang tidak ada aturan. Enggak, memang orang Surabaya sehari-hari begitu. Bayangkan, baca berita
Bupati Pasuruan mau bagi mate. Loh memang bahasa Surabaya begitu. Ya, mau diubah apa gitu. Masa mate sampai diganti apa? Sedo. Wong nggak ngerti sedo itu apa ya? Ya. Jadi ya seperti itu. Nggak ada perbedaan antara apa? Wali kota nggak ada. Ya. Penduduk sama aja semua. Karena memang bahasanya cuma satu. Ya. Basa Kawi, basa Jawa kuno, zaman Mojopahit, nggak ada. Kromo Inggil itu nggak ada. Ngomong ya satu bahasa itu Kawi. Ya. Gajah Mada ngomong dengan Tribuana Tunggadewi ya satu bahasa itu. Nanti rakyat ngomong ya satu bahasa itu memang bahasanya satu. Nggak ada Ondo Usuk, ya. Ngoko, Kromo, Kromo Madya, Kromo itu nggak ada. Itu zaman Mataram baru muncul. Ya, zaman Demak itu juga satu bahasanya cuma. Proses itu. Ya, jadi ini bahasa saja bagaimana kita mempertahankan dan kita tidak perlu malu menggunakan bahasa yang ada ya pakai aja bahasa itu. Ya. Kalau tidak nanti susah. Seperti sekolah-sekolah di Jawa Timur, anak-anak kelas 5, kelas 6 pelajaran bahasa daerahnya tidak ada yang dapat nilai di atas 5. Nilainya selalu di bawah 5. Kenapa? Standar basa Jawa di Surabaya, ya, Surakarta. Nah, wong Surabaya gak ngerti. Istilahnya aja beda. Orang Surakarta ngomong layang, artinya surat. Anak-anak Surabaya, layang itu layangan. Ya. Mari, itu orang sana nganggap sembuh. Orang Surabaya ngomong selesai, bar mari itu. Iya. Kue itu kamu, Surabaya kue itu makanan kue. Beda dong, beda. Ya, jadi ini gimana kita menyikapi terhadap bahasa itu. Nah, jadi kita harus belajar dulu bagaimana memahami naskah-naskah itu. Oh, kita harus belajar dulu. Ya, jangan sampai kehilangan bahasa itu. Nanti seperti orang-orang kasar hilang. Nah, termasuk nanti penulisan sejarah. Ya. Kenapa kita selalu mengikuti sejarah di sekolah? Ya, karena memang doktrinnya Belanda di situ. Sejak awal kita sudah disesatkan untuk mengenal sejarah. Memang disengaja oleh Belanda seperti itu. Contoh sejarah Pangeran Diponegoro. Kenapa tidak pakai Babat Diponegoro? Itu biografi yang ditulis Diponegoro. Alasannya apa? Itu tembakan data sejarah. Padahal itu ya Pangeran Diponegoro menceritakan kenapa dia sampai melakukan perlawanan, bagaimana dia melihat penderitaan petani dan seterusnya. Ya, itu ada semua di situ. Dr. Peter Carey itu orang Inggris. Sempat dapat dana dari KITLV, ya, kerajaan Belanda, untuk melakukan penelitian terhadap ceritanya Diponegoro. Ternyata apa? Beliau menggunakan naskah Babat Diponegoro. Lalu menemukan fakta bahwa Diponegoro itu pahlawan besar. Ya. Yang curang, licik, penjahat-penjahat itu orang-orang Belanda. Begitu separuh dapat hasil laporan itu, dipecat kok Peter Carey sama Belanda. Kenapa? Bikin cerita positif tentang Diponegoro, menjelekkan Belanda. Jadi memang begitu. Akhirnya Peter Carey membuat kuasa ramalan itu setebal ini 3 buku itu, ya, tentang kebesaran Pangeran Diponegoro yang selama ini diputar balik oleh Belanda. Memang seperti itu. Ya. Sejarah diputar-putar. Jadi mereka bikin itu. Nah, kenapa Pararaton dipakai? Ya diajarkan di sekolah. Ya. Kalau kita nggak ngajarkan Pararaton, disalahkan. Kalau saya enggak. Sebagian Pararaton itu ada yang benar, ya. Tapi misinya nggak benar. Cerita itu dibelok-belokkan, nggak karu-karuan. Jadi di situ. Karena itu kita harus hati-hati. Jadi kalau ulama-ulama zaman dulu, orang-orang NU nolak sekolah, itu benar mereka. Kenapa? Selain ada unsur pemurtatan di sekolah, juga ada penyelewengan
mentalitas. Ya. Belanda itu tanggal 30 April tahun 1847 itu mensahkan BW, Burgerlijk Wetboek, ya, undang-undang tentang hukum perdata kewarganegaraan. Nah, di situ ditetapkan warga negara kelas 1 itu kulit putih. Ya. Warga negara kelas 2 timur asing, Cina, Arab, India. Warga negara kelas 3 inlander, pribumi. Nah, ketika ini diterapkan di pesantren nolak, tidak mau, karena itu sering kan terjadi pemberontakan di pesantren, tidak mau mereka. Bagaimana kiai dan santri diletakkan pada posisi rendah, sing dukur kulit putih wong kafir nih, tidak mau mereka. Lewat sekolah Belanda mensosialisasikan struktur masyarakat itu. Itulah orang-orang lulusan sekolah kemudian mentalitasnya sudah terbentuk, ya, bahwa kulit putih itu mesti di atas, ya, kita itu inlander selalu di bawah. Sampai sekarang itu gak berubah, ya. Jadi sekalipun 17 Agustus 45 sudah diproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia, itu kemerdekaan politik, bukan kemerdekaan pikiran. Kita masih terjajah sampai sekarang. Selalu menganggap superior kulit putih, inferior lokal bangsa sendiri. Model begitu. Ya. Kecelakaan sejarah kita kan selalu begitu. Sepakat Pancasila, Undang-Undang Dasar. Kenapa? Ini hasil rumusan bangsa Indonesia. Dalam perjalanan enggak. Pancasila itu yang nyusun Soekarno. Buang, ganti. Harus pikiran-pikiran Karl Marx, Lenin, Rota, gitu. Lagi harus pikiran-pikiran John Stuart Mill, harus pikiran Adam Smith, kelompok-kelompok ini bikin negara liberal. Selalu begitu. Karena Pancasila dianggap produk lokal rendah. Mentalitas orang sekolah itu. Sampai sekarang. Jadi belum merdeka kita itu, secara pikiran itu belum merdeka, masih terjajah. Kita itu bangga ya, pakai jaket Amerika ini. Jaket ini beli dari Itali, sepatu Beli Itali. Padahal bikinan Bandung situ, Cibaduyut. Ya. Pakai pakaian lokal-lokal begini dianggap rendah, enggak mau. Ya. Beli pakaian enggak mau, ke toko, pasar enggak mau. Ada tempatnya sendiri namanya distro. Iya, masuk ke warung, wah rendah. Kafe. Padahal sama aja. Ya. Istilah itu. Beli di warung gak gengsi. Ya. Minimal apa? Hypermart, ke mall, plaza. Di kampung-kampung minimal ke Indomaret dan Alfamaret daripada beli di toko Meracang. Karena merasa gengsi dia kok. Ya. Itu gaya hidup dibikin seperti itu semuanya. Jadi produk-produk yang diajarkan itu sesuai mereka. Misalnya ngajar filsafat. Ya. Saya itu udah 15 tahun ngajar filsafat di Universitas Brawijaya. Ya terpaksa harus mengikuti bahwa filsuf tertua itu Thales, kemudian Socrates, Yunani, yaitu orang yang hidup abad 5 sebelum Masehi. Padahal dalam kenyataan enggak. Filsuf di India itu ada yang namanya Kapila. Dia hidup kira-kira 3000 tahun sebelum Masehi. Kenapa? Nama Kapila itu sudah masuk di dalam Adiparwa Mahabharata. Ya, ajarannya ada, filsafatnya itu. Kenapa ini tidak dimasukkan? Karena bukan Eropa.
Aneh. Kita itu kurikulum aja sudah ditentukan seperti itu. Kalau kita nggak ngajar mengikuti kurikulum, salah. Ya. Jadi filsafat di timur ini orang-orangnya lebih tua zaman kuno. Tapi kita harus mengikuti Belanda semuanya. Karena itu kita perlu merekonstruksi semua ini, cerita-cerita tentang sejarah kita masa lampau. Karena banyak yang dibikin direkayasa kok. Ya, orang Indonesia luar biasa. Ya. Jadi catatan itu tadi sempat di Pak Yoho tentang kapal-kapal Indonesia abad 2 Masehi. Ya. Tahun 280 Masehi, seorang pegawai pelabuhan namanya Wan Shen di pelabuhan Shanghai itu nulis kapal-kapal di Indonesia dari selatan yang ke utara itu panjangnya 200 kaki, sekitar 70 meter. Ya. Tingginya dari laut ke geladak itu 10 meter. Awak kapalnya sekitar 700 orang. Dan mampu memuat barang sekitar 10.000. Ukuran hau, ya nggak ngerti hau itu apa, kintal atau ton nggak ngerti, tapi 10.000. Gede. Kapal Cina lebih kecil-kecil. Ya. Cina itu teknologi darat luar biasa maju. Ya. Tahun 100 sebelum Masehi, Kaisar Shi Huangdi itu bisa bikin tembok Cina. Nah, sementara teknologi laut mereka nggak berkembang. Yang berkembang Indonesia, teknologi lautnya luar biasa. Ya. Sampai abad 9 di daerah Socotra, daerah pantai Mosambik, seorang Arab bernama Ibnu Lakis mencatat orang-orang dari Jawa yang mengaku orang dari Wahwa datang ke pantai Mosambik. Dicatat Ibnu Lakis jumlahnya 1000 kapal. Ya. Jadi laut itu seperti kota. Kenapa ada 1000 kapal? Mereka ngaku sudah melakukan perjalanan selama setahun mengembara. Dan kemudian digambarkan bergerak ke selatan dan tidak pernah kembali. Rupanya itu yang menjadi nenek moyangnya orang Madagaskar. Ya. Jadi Madagaskar itu pulau di sebelah timur Afrika, tapi bukan negro penduduknya. Orang kulit coklat, dan semua ngaku kita keturunan Jawa, tapi Jawa mana nggak tahu mereka. Ya, di situ belum ada, nggak ngerti. Ya, jadi itu memang ada usaha untuk memenggokkan semua pandangan-pandangan kita, dan kita dibiasakan doktrin. Nah, karena itu kita melatih anak-anak kita dalam pendidikan itu bagaimana berpikir yang logik, yang realistis, masuk akal. Sederhana saja, saya kalau ngajari anak-anak di kelas 1 MI di tempat saya itu dalam menggunakan logika. Ini ada satu kasus, satu malam lampu di rumahnya Abi mati. Kemudian Abi sama bapaknya dikasih korek, Bi, nyalakan lampu. Ya. Di atas meja, di dapur, itu ada lilin, ada lampu minyak, ada petromak. Mana yang harus dinyalakan Abi lebih dulu? Kira-kira mana? Lilin, lampu minyak, petromak. Kira-kira kalau sampean mana yang lebih dulu dinyalakan? Ya? Enggak, koreknya dinyalakan dulu. Dia kan dikasih lilin, nyalakan. Yang harus dinyalakan dulu ya koreknya, bukan lilinnya. Ya. Korek baru nyalakan lilin, itu logika. Jadi kalau mulai kecil anak dilatih berpikir begitu, dia tidak akan melakukan tindakan yang keliru. Kenapa? Logika berpikirnya urut. Nah sekarang di sekolah enggak. Logikanya enggak urut semua. Apalagi kurikulum 2013 ngacu enggak karu-karuan.
Tematik ada 8 tema. Iya kan? Gitu. Tema tentang diri sendiri, tentang aku. Tema tentang keluarga. Tentang kesenangan. Alam sekitarku. Ada 8 tema. Saya pelajari, saya tanya kepala sekolah. Ya. Ini dengan pelajaran tema-tema 8 tema ini, agama di mana tempatnya? Enggak ada. Kenapa? Enggak ada dalam tema. Ya, berarti kalau pelajaran agama, wah kacau ini. Ya. Jadi enggak ada pelajaran agama kalau diterapkan dengan konsekuen itu. Akhirnya dengan terpaksa saya membuat tema ke-9, agamaku. Diajar sendiri. Kalau enggak begitu enggak ada pelajaran agama lah. MI enggak ada pelajaran agama kan ya kacau kan. Jadi selalu seperti itu. Memang kita diarahkan, cara berpikir kita diarahkan. Dan kita itu dibodohkan kalau ngelacak sejarah mulai kapan kita itu bodoh. Ketika tahun 1978 terjadi NKK-BKK. Itu merosot mahasiswa itu betul-betul merosot. Gak mengerti pengetahuan apa gak ada. Ya. Ilmu politik yang dulu ada di kampus-kampus disingkirkan semua. Ya. Kampus dijaga tentara kampus namanya Menwa. Ya di situ udah ada lagi pembinaan masalah politik, kesadaran nasional nggak ada, hilang dari kampus. Belajar. Ya. Sistemnya jadi SKS. 4 tahun lulus. Ya. Paham apa gak paham pengetahuannya, yang penting lulus. Mahasiswa yang kualitas nggak ada lagi sudah, karena sistemnya seperti itu. Jadi ini usaha pembelokan memang yang dilakukan itu. Ya, dan nanti untuk yang cerita tentang Sunan Kalijogo dengan Syekh Siti Jenar, Sunan Kalijogo itu menantunya. Ya, jadi anaknya Syekh Siti Jenar dikawin sama Sunan Kalijogo. Nanti punya anak 3. Ya. Salah satunya Sunan Panggung itu yang diceritakan di Suluk Malang Sumirang. Ya, gitu. Seorang pangeran yang aneh ya, yang kemudian dihukum bakar oleh Sultan Trenggono itu. Ya, itu putranya Sunan Kalijogo. Jadi hubungannya itu. Karena itu Amalia torekotnya sama. Akmalia itu orang masuk torekot Akmalia dibaiat mempelajari torekot yang didasarkan pada ajaran Sunan Kalijogo. Berikutnya ada baiat lanjutan, yaitu ajaran Syekh Siti Jenar. Jadi ada 2 torekot itu. Ya. Saya sudah keliling ternyata sama. Ya. Sementara di dongeng kan enggak. Ya. Dongeng yang mengumpulkan misionaris dan orientalis kok. Ya. Jadi ya sesuai dengan selera mereka cerita itu, nggak sama. Disitulah muncul cerita-cerita sampai tawuran antara Syekh Siti Jenar dengan Wali Songo, nggak ada ya, cerita itu. Kenapa? Kasus ketika ajaran Syekh Siti Jenar dilarang oleh Sultan Trenggono, itu setelah Sunan Ampel meninggal, Sunan Giri meninggal, Sunan Bonang meninggal, Raden Patah meninggal, udah generasi belakangan itu. Dan Syekh Siti Jenar diselamatkan sama wali-wali yang lain. Aslinya ceritanya begitu. Ya. Kenapa? Orang zaman dulu kalau memerintahkan bunuh dia, maka untuk membuktikan dia melakukan tugas, kepalanya harus ditunjukkan ke raja. Nah dalam kasus itu mana ada? Enggak ada. Jenazahnya Siti Jenar ditunjukkan ke Trenggono, enggak ada. Rame-rame anjing ini ada, nggak bisa membuktikan. Dan itu dibuktikan juga di Cirebon, di Masjid Kasepuan, dieksekusi juga diganti anjing, nggak bisa menunjukkan bukti. Dan ternyata apa? Disembunyikan di Cirebon memang sama Sunan Gunung Jati kasus itu. Kenapa? Politik istilah itu, ya, politik. Kenapa?
Syekh Siti Jenar inilah orang yang pertama kali mengkonsep gagasan masyarakat. Jadi zaman kuno itu Gusti dan Kawulo. Gusti itu orang di dalam keraton, Kawulo di luar keraton. Gusti ini tuan, Kawulo ini budak, nggak punya kepemilikan apa-apa, nggak punya. Semua miliknya kalangan Gusti. Ya, itu. Nah, ini diubah oleh Syekh Siti Jenar dengan membentuk desa-desa Lemah Abang. Beliau membuat komunitas penduduk Lemah Abang bukan kawulo, tetapi masyarakat. Diambil dari kata-kata musyarakah, orang yang bekerja sama, sederajat bekerja sama. Jadi konsepnya bukan kawulo tapi masyarakat, orang yang bekerja sama, sederajat bekerja sama. Dan kemudian diperkenalkan sesuatu identitas dari masyarakat yang beda dengan kawulo, di mana kosakata itu tidak ada dalam bahasa Jawa, diambilkan dari bahasa Arab, hak dan milik. Itu pertama kali zaman Wali Songo itu, masyarakat orang yang bekerja sama di satu desa dan mereka punya hak dan milik. Artinya kalau kalangan Gusti lewat desa Lemah Abang, ada perempuan cantik diambil, dipertahankan sama penduduk. Loh, ini hak milik kita, wong istri saya kok. Ya. Lah kalau kawulo enggak, semaunya, enggak peduli istrinya orang, anaknya orang, diambil, bawa ke keraton, dipertahankan. Kalau masalah seperti itu enggak masalah. Tapi zaman dulu orang kalau mau bikin bangunan gede-gede, bikin jembatan, bikin candi, bikin itu, ya, pakai wadal. Anak-anaknya kawulo diambili, dikorbankan di situ. Dilawan sama penduduk Lemah Abang karena dianggap pemberontak mereka. Jadi tanpa ada tokoh Syekh Siti Jenar, kita tidak pernah mengenal konsep masyarakat. Ya. Beliau yang pertama kali mengenalkan konsep itu. Dan seluruh pengikutnya tidak diperkenankan menggunakan kata ganti diri kulo atau kawulo, ya, melainkan ingsun. Ingsun itu hanya raja dan lingkungannya, selain itu tidak boleh. Ini masyarakat desa ngaku ingsun, harusnya kulo atau kawulo. Pengikutnya yang di daerah Sunda jangan menggunakan kata ganti diri abdi, ya, kenapa? Itu budak. Pengikutnya yang di daerah Sumatera jangan menggunakan kata ganti diri saya atau sahaya, artinya budak. Jangan menggunakan kata ganti diri ambu atau hamba, artinya budak. Memang konsepnya begitu. Itulah gagasan masyarakat. Akhirnya Sultan Trenggono marah-marah. Ini konsep baru apa ini dia gitu ya. Dianggap provokator, revolusi mengubah konsep masyarakat. Disitulah keuntungan Indonesia. Orang yang bekerja sama, gak peduli agamamu apa, kastamu apa, yang penting kita merasa sederajat dan kerjasama. Gak ada di Timur Tengah itu konsep masyarakat itu. Timur Tengah itu kobila-kobila, suku-suku, sampai sekarang itu nggak bisa hilang. Jadi konsep masyarakat itu Indonesia khas, ya, ciptaan Wali Songo terutama Syekh Siti Jenar itu. Dengan Sunan Giri nanti sama. Gagasan baru itu, sebelum itu tidak mengenal. Ya. Jadi saya kira itu, Mas ya. Jadi memang ada hubungan antara itu dan kaitannya Wali Songo di bidang revolusi sosial memperkenalkan konsep baru masyarakat. Dulu nggak ada, kita terus budak aja karena itu yang dikenal, dilarang ajarannya itu manunggale kawulo Gusti. Gimana masyarakat kawulo yang rendah kok dianggap sama derajatnya dengan golongan Gusti, ya. Ya, dianggap revolusi dulu. Dan sebetulnya para wali itu setuju dengan gagasan itu karena itu disembunyikan jangan sampai dibunuh. Konsep itu sebetulnya.
Tapi kemudian didramatisasi sedemikian rupa oleh orientalis yang mengumpulkan cerita-cerita itu. Akhirnya terjadi seolah-olah konflik antara Syekh Siti Jenar dengan Wali Songo. Padahal enggak, itu konfliknya Sultan Trenggono marah dengan Syekh Siti Jenar. Gitu. Enggak ada hubungannya dengan Wali Songo. Betulnya ceritanya itu. Ya. Wali Songo itu terpaksa harus membackup Sultan Trenggono karena keluarga. Ya. Karena Trenggono itu keponakannya Sunan Bonang, cucunya Sunan Ampel, keponakannya Sunan Derajat, keponakannya Sunan Giri. Jadi ya, tapi Sunan Giri jelas mengirimkan surat. Jadi Sunan Giri kedua, bukan Sunan Giri pertama, mengirimkan surat dengan satu kata, satu kalimat, Syekh Siti Jenar kafir indanas wa mu'min indallah. Artinya dia memang dianggap makar terhadap kekuasaan manusia, tapi sebetulnya orang mukmin dia. Itu Sunan Giri kedua yang mengirim surat ke Trenggono. Artinya dia tidak bisa membuat keputusan tegas bahwa orang ini salah. Jadi itu cerita seperti itu, Mas. Jadi hubungan Sunan Kalijogo dengan Siti Jenar itu menantu, ya, tapi juga guru. Karena itu rekodnya sama. Saya kira itu, Bang Anis ya, mudah-mudahan. Ya, setengah 2, jadi kita sampai ke penghujung acara. Mungkin saya bisa nggak menyimpulkan, tapi nanti Anda yang simpulkan sendiri bahwa ada beberapa ciri khas ya. Pertama bahwa globalisasi sekarang ini, itu kan justru malah menuntut penyeragaman. Globalisasi ini efeknya penyeragaman. Orang nggak sadar, tapi secara tidak sadar melakukan penyeragaman. Tadi diberi contoh sampai dengan ke toko-toko aja sudah franchise semua. Alfamart, Indomaret, toko kelontong, merancang kalau istilah Jawa Timur itu habis. Pasar-pasar tradisional makin terpinggirkan. Itu udah watak globalisasi itu menyeragamkan karena mereka mencari keuntungan secara besar. Nah, ini yang sebenarnya kalau Anda baca buku-buku sejarah ke belakang, Islam itu tidak pernah melakukan penyeragaman. Dulu tahun 50-an, 60-an itu ada diskusi tentang unity and diversity in Islam itu. Jadi kesatuan dalam keragaman. Itu PBB yang kalau nggak salah yang melakukan penelitian. Dan itu karena apa? Islam itu dalam pandangan orang-orang waktu itu begitu beragam, tapi tetap satu. Nah, sekarang dibalik, orang mencoba untuk diarahkan supaya seolah-olah Islam itu seragam. Kalau nggak seragam nggak Islam. Jadi yang justru seragam itu justru harusnya globalisasi, sekarang dibuat seolah-olah yang menuntut penyeragaman itu Islam. Artinya ini pengalian isu. Tadi sebenarnya Pak Awi saya minta kalau tadi ada 17 item ya tentang bagaimana itu kapan-kapan kita bahas itu karena itu penting itu. Tapi yang kenyataannya bahwa loh, sekarang orang kalau berpikir Islam kok berpikir kalau keragaman kok aneh gitu loh. Padahal itu sesuatu yang natural, yang alamiah di masa lalu. Bukan hanya di Nusantara, dimanapun. Artinya ada perbedaan-perbedaan itu ada. Dan wajahnya tetap sama. Sehingga PBB melakukan penelitian tentang bagaimana itu kok beragam gitu loh. Di agama lain nggak ada. Agama lain cenderung seragam. Tapi bahwa Islam itu membuktikan bahwa Islam dikembangkan dengan sangat-sangat elastis di setiap daerah yang berbeda-beda. Dengan cara yang berbeda-beda tapi tetap ada kesatuan di antara mereka. Dulu misalnya ada dari Demak, dari bahkan Sriwijaya ya, meminta utusan ke Turki, tapi bukan berarti di bawah perintah Turki, Utsmani waktu itu. Ada banyak, waktu Demak, waktu Aceh itu berhubungan, tapi bukan dalam pengertian sebagai sesuatu yang dikuasai, yang diperintah, tapi tetap mandiri, punya kemandirian. Itu yang mestinya menjadi pelajaran kita semua. Tadi saya lupa ini, ada Mas Amar,
orang ngetok dadi aku lali. Amar di. Oh iya, supaya sekalian nanti menutup baca puisi, ono gue gak puisi, Mar. Ya. Puisi tentang hal ini. Yang penting ini tadi bahwa sejak awal itu sebenarnya Islam itu beragam. Sekarang diarahkan atau bahkan dicitrakan seragam. Itu yang harusnya kita tentang, bahwa ketika seragam itu justru nggak Islami justru. Karena Rasulullah pun melakukan hal itu. Banyak Rasulullah bertanya, kalau kita ngomong tentang hadis-hadis tentang Rasul, banyak Rasulullah bertanya, loh amalanmu apa? Kok saya mendengar kamu di surga misalnya, kok kamu dapat jaminan surga? Itu kan artinya yang dilakukan orang itu bukan perintah langsung dari Rasulullah, tapi kreativitas dia sendiri. Sehingga Bilal misalnya, ya Bilal, apa yang kamu lakukan? Saya kok mendengar terompahmu di surga. Kalau itu kreativitas dalam hubungan bertuhan. Artinya itu natural Islam itu begitu itu. Bukan seragam. Yang seragam itu pada akidah bahwa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kita jangan cepat-cepat bermain-main dengan itu. Artinya kalau ada penyeragaman, nah ini kepentingan politik lah. Kita sadar ada dua kepentingan politik besar di dunia, 3 atau mungkin 4, yang sekarang sedang diadu-adu, dan memakai jubah-jubah agama. Kita tenang-tenang saja deh. Kita kembangkan kreativitas kita kembangkan jati diri kita. Insya Allah masih punya harapan di gelombang keempat. Dan saya berharap gelombang keempat Islam itu lahir dari Nusantara. Monggo Mas Amar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Salah satu dari ciri khas kearifan Nusantara adalah kecerdasan rasa, yang mana sering menjadi jawaban yang cukup efektif untuk segala permasalahan yang ada di belahan dunia manapun. Kecerdasan rasa lebih kepada hati, lebih kepada jati diri manusia sendiri. Kita kalau misalnya nyari informasi dan keilmuan yang ada sekarang ini lebih pada informasi, di mana semua bisa kita cari data-data dan bisa kita masukkan ke otak kita. Namun ternyata justru itu menambah masalah demi masalah. Dan kecerdasan yang harus kita cari secara Nusantara adalah kecerdasan rasa, yaitu qulubun yafqahuna biha. Tafaqquh bil qulub, cerdas berkeilmuan dengan hati, bukan hanya dengan nalar. Dan ketika kita tidak cerdas dengan hati, disebutkan dalam Al-Quran, lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka punya hati tapi tidak berpikir dengannya. Lahum a'yunun la yubsiruna biha, mereka punya mata tapi tidak memandang dengannya. Mereka punya telinga tapi tidak mendengar dengannya. Ulaika kal an'am, mereka akan menjadi binatang. Disebutkan di sini al-an'am, bukan al-haywan. An'am adalah binatang ternak, bukan binatang buas yang bisa hidup sendiri di hutan atau di tempat lainnya. An'am, hewan-hewan ternak yang hidup bersama manusia dan sangat tergantung kepada manusia dalam bertahan hidup. Dan binatang-binatang ternak ini membutuhkan cah angon, seperti yang disebutkan oleh para wali sunan. Dan di sini cah angon yang bisa menampung
dan memelihara serta mendidik orang-orang yang tidak cerdas dengan rasa, tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar dengan baik. Dan ayat ini bukan ayat kutukan untuk orang lain, bukan untuk tudingan, tapi sebuah panggilan bagi orang-orang yang bisa merangkul siapapun. Seperti disebutkan tadi, pesantren mengapa menjadi buangan ketika sudah di sekolah, di SMK, SMA tidak diterima, ditaruh ke pesantren, karena pesantren masih mempunyai ciri, yaitu mendidik kecerdasan rasa. Ini yang harus diperhatikan dalam pendidikan yang hilang di kurikulum ataupun di pendidikan formal. Karena kecerdasan rasa, jati diri Nusantara. Dengan rasa kita bisa lebih berkomunikasi. Mungkin kita bisa berdalil, membawakan data, memori, apapun, tapi itu semua muncul dari rasa. Ada ayat-ayat yang tentang pembunuhan, tentang kebaikan, tentang ini. Kita bisa mengambil dan memilih salah satu. Dan kita menganggap itu firman Tuhan, tetapi pemilihan itu dengan rasa kita sendiri. Dan kecerdasan rasa inilah yang diwariskan oleh para wali, sehingga Indonesia menjadi bangsa yang cerdas dan cerdas dengan rasa. Rasa itu rasa jeruk, rasa melon, rasa apapun, bisa juga dengan rasa Nusantara. Puisi ini saya bentuk dalam tarjih yang biasa formatnya seperti berjanjian, di mana ada beberapa bait, lalu ada 2 bait yang diulang, atau dalam 2 bait itu sebagian sama. Seperti dalam berjanji kita baca Abtirillahumma dan seterusnya, itu yang selalu diulang-ulang, itu bentuk sastra tarjih kalau di Arab, yaitu kembali ke 1 bait. Dan mungkin dalam kembali ke 1 bait ini teman-teman bisa bergabung di sini. Mari hidupkan negara dengan rasa Nusantara. Mari hidupkan negara dengan rasa Nusantara. Selama berwindu-windu, lewati badai dan lindu, tidakkah kita merindu kepada rumah sendiri? Mari lipur semua lara dengan rasa Nusantara. Telah pergi para menir, bala Nippon hanya mampir. Saatnya kita berpikir, mengatur diri sendiri. Mari putuskan perkara dengan rasa Nusantara. Ini negeri para wali, mengapa lepas kendali? Marilah kita kembali ke teladan Sunan Giri. Para sunan pengembara dengan rasa Nusantara. Sungai permisalan surga kini keruh tak terhingga. Sungguh Sunan Kalijaga resah tiada terpungkiri. Mari jernihkan negara dengan rasa Nusantara. Kelinglungan makin akut karena kita ikut-ikut, hingga kita jadi takut untuk jadi diri sendiri. Mari ambil satu cara dengan rasa Nusantara. Usah saling tunjuk belang, semua wayang satu dalang. Aibku yang engkau bilang juga aibmu sendiri. Usaikan semua angkara dengan rasa Nusantara. Untuk negeri dan rakyat, para wali bertirakat. Dengan sabar dan salat, masalah pun diakhiri. Inilah bentuk negara dengan rasa Nusantara.
Merekalah sang pembimbing, para penggembala kambing, para pemanjat belimbing, cah angon yang kita cari. Mari hijaukan negara dengan rasa Nusantara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada api, lumpur panas jangan dianggap mimpi. Pemilu waktunya obral janji. Habis pemilu mas, bikin sakit hati lagi. Penduduknya dua macam saja. Yang satu pontang panting cari kerja,